Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senang sekali malam hari ini bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi walaupun via Zoom ya dengan para guru-guru hebat, para pejuang Al-Quran dimanapun berada di 49 cabang Rumah Quran PPA. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan kesehatan, dan salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan izin para guru semuanya untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru muda kita, para alumni dari Ma'had One Quran Institute. Kita persilakan kepada Ustadz Reja. Pada Ustadz Reja, Falyatafadol Maskur Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya jelas, Sat? Aman Ustadz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz Reja yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga memberikan keberkahan ya pada malam hari ini. Dan semoga Allah yang maha baik memberikan pahala yang berlipat-lipat khusus untuk Ustadz Reja yang membacakan pada malam hari ini dan umumnya bagi sahabat-sahabat para guru-guru, para pejuang Quran yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik para guru semuanya, sebelum kita masuk kepada acara inti, sejenak mari kita doakan para guru-guru kita di Dewan Suro Peradaban yang saya lihat udah jarang ini ya, jarang terdengar kabarnya ada Dewan Suro kegiatannya. Juga para guru-guru dari PPA Institute, para trainer-trainer, semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan keberkahan. Juga para pengurus nih di tiga lembaga besar, baik di lembaga atau di Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional, para guru-guru, para pengurus di Yayasan Abul Yatama Indonesia, juga para guru-guru dan para pengurus di Wakaf Peradaban Internasional. Dan tak ketinggalan juga para muslim-muslimah, para mudabir-mudabiroh ya, para
asatid dan asatiza di Ma'hadwan Quran Institute. Kita doakan semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan kesehatan dan tak ketinggalan nih para pejuang-pejuang di garda terdepan, para pemberantas buta huruf Al-Quran di 43 cabang, 49 cabang, 50 kurang satu ya. Bentar lagi RQ pasang kayu masuk, genaplah jadi 50 ya. Masya Allah. Kita doakan nih para pejuang-pejuang Al-Quran yang terus dengan setia mendampingi para santri-santri, ribuan santri ya. Kurang lebih 3.000 lebih ya santri di Rumah Quran PPA. Dan 300 para pengajar atau ustadz dan ustazah kita doakan. Semoga Allah jagain terus para guru-guru, para santri-santri. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan di dalam hidupnya. Dan Alhamdulillah. Baik para guru-guru semuanya, kita doakan khusus untuk yang malam hari ini barangkali ada yang kurang sehat dan sedang sakit ya, semoga sakitnya menjadi penggugur dosa-dosa yang telah dilakukan. Sakitnya menjadi peningkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih para guru-guru semuanya. Baik, sudah kita tidak usah tunggu lama-lama lagi ya, karena memang guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu nih beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taskam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Masya- afiat. Ini Masya Allah bisa Alhamdulillah. silaturahim lagi di pembinaan cabang PPA. Alhamdulillah, seneng banget nih kita udah bertemu kembali ya dengan guru kita Ustadz Irgi. Alhamdulillah. Gimana di Malang, Ustadz? Ya betul di Apakah Malang. Insya Allah nanti apakah awal Januari atau Februari mau silaturahim ke Oki. Alhamdulillah, seneng banget nih kita kedatangan Cek cek guru cek. kita ya. Iya, agak sedikit putus-putus sih barusan Ustadz. Masya Allah. Baik, di Malang sudah turun hujan kah malam hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sekarang cerah. Kemarin sudah sering dari siang sampai sore bahkan malam. Tapi sekarang Ah, alhamdulillah cerah ya, cerah. Alhamdulillah. Secerah hatiku berarti. Masya Allah. Baik para guru-guru semuanya, karena guru kita sudah hadir dan insya Allah sudah siap ya Ustaz ya. Baik, kita sebelum masuk kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan makbula. Baik para guru semuanya, kita langsung saja serahkan acara ini pada guru kita Ustaz Irgi Ramdan kepada beliau. Falyatafaddal maskur Ustaz. Baik, terima kasih Mas Taskam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru semuanya, Ustaz dan Ustazah, sehat. Alhamdulillah. Yang sudah hadir dari mana aja nih? Boleh dong Ustaz dan Ustazah. Terlihat di sini ada namanya, tetapi wajahnya belum nampak. Mungkin sedang ada uzur, tidak apa-apa. Ustazah semuanya dan Ustadz yang kami hormati, takdimi, dan sayangi karena Allah. Kami berdoa semoga Ustadz dan Ustazah yang hadir pada hari ini Allah jagain, kemudian Allah senantiasa berikan keberkahan waktunya dan juga senantiasa dibahagiakan
ya kapanpun, dimanapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terkhusus, insya Allah kita sama-sama berdoa semoga kita semuanya diundang oleh Allah sebelum undangan terakhir yaitu haji ke Baitullah dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon izin Pak Ustadz Taskam, Ustadz dan Ustazah di sini ada yang sudah hadir. Ustazah Romlah dari Manado, kemudian Ustazah Fatmi dari Pekanbaru ya, kemudian Ustazah Eva, ada Padang Sidempuan hadir, Ustazah Khalidah, kemudian Abang Reza, ya Masya Allah, kemudian ada Ustadz Yamin, Alhamdulillah kita doakan ya, semoga Ustadz Yamin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehatkan kembali, syafakallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi terdengar suaranya ada Ustazah Ayu ya, Misrah Rahayu, kemudian Abang Syukri dengan istrinya, Masya Allah, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga senantiasa Allah senantiasa berikan keberkahan di rumah tangganya. Amin. Insya Allah ya, untuk Bang Reja fokus dulu mencari ilmu. Jangan terburu-buru ya, karena insya Allah setiap dari takdir kita itu pasti baik. Kita yang sudah menikah, kita yang sudah dititipkan anak, bahkan Masya Allah, Ustaz Taskam, putrinya sedang berkuliah, kita doakan ya, anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang senantiasa dijaga oleh Allah pandangannya, fisiknya, kemudian ruhnya, Insya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Ustadz Gaftan juga tadi ya, yang khidmat di RQ Garut, ada Ustazah Uswatun Hasanah, ada Abang Rian ya. Kemudian Ustazah semuanya yang mohon maaf belum bisa disapa satu persatu. Insya Allah semuanya Allah berikan keberkahan. Izin sebelum irgi mulai kita sama-sama doakan guru-guru kita ya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ustadz Askam, guru-guru di PPA terkhusus. Kemudian doakan juga guru-guru ngaji kita yang sudah menjadi wasilah kita dapat belajar dan dapat membaca Al-Quran tentunya dan juga dapat mengajarkan Al-Quran. Kita hadiahkan Al-Fatihah, kemudian kita doakan apabila guru kita sudah tiada ataupun sudah mendahului kita doakan semoga Allah Taala senantiasa memberikan kelapangan di dalam kuburnya serta memberi kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz dan Ustazah izin IRG share screen. Insyaallah sudah disiapkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat Ustaz Taskam? Alhamdulillah Ustaz, sudah. Sudah ya. Kalau ada jaringan yang kurang baik dari sini boleh dikasih tahu dengan on mic ya, Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita mulai Ustaz dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yastajibu lah ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah, ilmu yang dapat menjadikan kami taat kepadamu, ilmu yang senantiasa bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga. Jauhkanlah ya Allah ilmu yang tidak bermanfaat bagi kami, ilmu yang membuat kami sombong, ilmu yang membuat kami angkuh. Jauhkanlah ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Ustaz dan Ustazah. Kontribusi guru ngaji untuk peradaban atau terhadap peradaban. Kita pasti ingat ya Ustazah dan sahabat-sahabat semuanya, Abang Syukri, Bang Reja, bahwa hadis ini sering diulang-ulang atau sering disampaikan oleh guru kita yang ada di PPA. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi insya Allah setiap dari kita guru ngaji semuanya ataupun kita yang hari ini masuk link Zoom ini
bukan untuk hanya guru ngaji, tetapi siapapun yang mengajak kepada kebaikan, insya Allah akan mendapatkan pahala seperti sebagaimana orang yang mengerjakan itu. Jadi insya Allah ini hadisnya umum, bukan hanya kepada guru ngaji, tetapi kepada profesi yang lainnya. Nah, kenapa khusus kepada guru ngaji di sini? Karena guru ngaji ini mengajarkan alif, mengajarkan ba, mengajarkan ta dan sa dan sebagainya sampai huruf iya. Insya Allah ini akan dimanfaatkan ya oleh santri-santri kita, oleh murid-murid kita di dalam sholat. Bayangkan Ustazah, ketika santri kita sholat, kemudian bismillah orang tuanya belum sempat belajar Al-Quran. Jadi menitipkan kepada kita sebagai guru ngaji. Terus kemudian santri-santri kita ketika sholat membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sampai kepada ayat terakhir itu bayangkan huruf per huruf itu Allah nilai gitu. Allah nilai bukan hanya kepada kedua orang tuanya sebagai orang tua biologis, tetapi orang tua ideologis atau orang tua dalam agama juga dinilai gitu. Jadi kita berbahagia ya, sepatutnya kita tidak boleh bersedih meskipun Allah terkadang menguji kita dalam keadaan ekonomi. Terkadang menguji kita dalam keadaan sakit fisik ya, seperti tadi Ustazah Yamin. Terkadang kita diuji dengan sakit fisik, sakit apa misalnya yang tidak bisa kita membuat aktivitas ya. Insya Allah kita tetap mendapatkan pahala. Maka dari di guru ngaji ya, bukan hanya sesuatu yang remeh-temeh, tapi bukan hanya sebagai sesuatu yang dianggap biasa, bukan. Tapi ini luar biasa, amazing gitu, masya Allah. Kalau kata bahasa Arab itu mumtaz, nilainya 100. Nah, insya Allah ya. Jadi berbahagia meskipun sedang ada sesuatu yang mengganjal di hati. Tetap dibahagiakan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Kita lanjutkan lagi, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kama qala Rasulullah SAW, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat, atau dan doa anak yang soleh. Nah, insya Allah bahagianya sebagai guru ngaji ini benar-benar luar biasa ya, Pak Ustaz Saskam. Sedekah jariah itu bukan hanya tentang harta ya, karena kita menyadari betul bahwa guru ngaji itu gajinya tidak seberapa gitu ya. Kerjanya serius, gajinya apa? Gajinya insya Allah serius juga ya. Dan kita insya Allah mendapatkan amal jariah juga, bukan hanya bukan hanya terbatas dari segi harta, tetapi insya Allah kita akan yang poin yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan oleh santri-santri kita, insya Allah ya. Kemudian doa yang anak yang soleh. Nah, doa dengan apa dari anak yang soleh ini insya Allah sudah dirasakan ya. Dirasakan oleh siapa? Dirasakan oleh orang tua yang sudah meninggal. Anaknya sudah dididik, sudah diasuh. Insya Allah orang tua mendapatkan pahala jariah yang sangat luar biasa. Dan ketika masa hidup gak, seorang anak ketika berdoa kepada orang tuanya, Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu udah Masya Allah. Ketika kita sebagai orang tua didoakan oleh anak seperti itu, maka insya Allah kita terus berguguran. Tidak harus menunggu apa. Tapi ketika kita masih hidup, kita diampuni dosanya oleh Allah. Karena apa? Karena lisan anak kita. Masya Allah, luar biasa. Nah ini dua hadis ini insya Allah jadi awalan pematik buat kita guru-guru ngaji semuanya. Nah, menurut Ustadz dan Ustazah, ini sebetulnya Pak Ustadz Irgi yang harus belajar kepada guru-guru yang ada di sini ya. Tetapi dalam kesempatan hari ini, malam ini, mau tidak mau Irgi yang harus menyampaikan. Tetapi jika boleh bertanya, kira-kira amal jariah atau kontribusi yang mana yang harus kita kerjakan? Atau kira-kira mulai dari mana sih Ustadz dan Ustazah? Boleh dong sharing ya. Karena insya Allah kita sebagai guru-guru ngaji yang muda ini
Bang Reja, Bang Syukri, insya Allah akan mendapatkan faidah daripada Ustadz dan Ustazah yang sudah senior ya, yang sudah mengajar ngajinya itu seperti umur kita gitu ya. Umur kita 19 tahun, Ustazah dan Ustadz itu mengajarnya lebih daripada 19 tahun ya. Wah, boleh sih kita sharing ya, kita mulai dari mana atau apa amal jariah yang bisa kita dapatkan dari kontribusi guru ngaji ini. Kita sharing ya. Silahkan dan Ustaz dan Ustazah. Kira-kira apa aja nih atau kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai guru ngaji? Nah, silahkan ada yang mau sharing? Abang Syukri mungkin ya. Ana izinkan untuk on mic. Silahkan. Bang Syukri, menurut Bang Syukri, kira-kira amal jariah atau kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh guru ngaji? Silahkan. Bisa sampaikan dengan lisan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Hmm, Kalau menurut Sukri sih dimulai dari ajarin anak-anak untuk belajar Al-Quran dan belajar sih Ustaz. Masya Allah, barakallah. Menghafal Quran atau mengajarkan Al-Quran ya. Terima kasih Ya, Bang Syukri. Nah, Gatvan kira-kira ada yang ingin disampaikan sudah on cam. Terima kasih Bang Syukri. Jazakallah khairan. Boleh silakan di-sharing. Menurut Gatvan, mulai dari mana kita sebagai guru ngaji memberikan kontribusi terhadap terhadap santri Ustaz. Eh, ya, selain tadi Bismillah, selain tadi ngajarin Al-Quran, kontribusi yang bisa jadi ladang jariah untuk para pengajar Al-Quran, di sini dari gerakan pribadi gitu, di sini gerakan kan kebanyakan kalau di sini tuh di tempat pesan kebanyakan santrinya masih kecil. Jadi selain ngajarin Quran, kontribusi yang bisa menjadi ladang jariah adalah ngajarin anak-anak ibadah. Contohnya kayak berwudu, sholat, sedekah kayak gitu. Gitu aja paling Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah terima kasih ya atas responnya. Ada dari Ustaz dan Ustazah? Ini harusnya kita yang belajar ya, Bang Syukri, Bang Gatvan, guru-guru di sini insya Allah sudah banyak melakukan proyek-proyek kebaikan. Tetapi dalam keadaan tertentu mungkin sekarang ada uzur ya, jadi tidak bisa menyampaikan. Insya Allah kita lanjut. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ustazah Fitri dari Gorontalo, Masya Allah. Baik, tidak ada ya, Insya Allah. Kita coba lanjutkan lagi materinya. Baik, Ustaz dan Ustazah, Barakallah. Betul ya, selain daripada kita mengajarkan Al-Quran yang utama, bisa kita mengajarkan fikih juga ya, Masya Allah. Jadi jawabannya tidak ada yang salah, semuanya betul. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Iqra, kemudian les ya, les. Jadi tidak hanya harus harus mengajarkan Iqra dan Al-Quran. Kalau misalnya Syukri punya santri yang kecil-kecil itu bisa diajarkan apa? Diajarkan baca gitu.
Misalnya diajarkan membaca, itu insya Allah jadi amal jariah kelak ketika anak-anak membaca gitu. Jadi selama anak-anak membaca, insya Allah jadi amal jariah bagi kita. Bagaimana? Nah, ini yang insya Allah akan diseringkan ya, berbagi. Irgi akan berbagi bagaimana caranya kita mengkrit gitu, membuat amal jariah kontribusi terhadap peradaban ini. Jadi untuk amal jariah atau kontribusinya apa? Nah, Irgi belum bisa karena setiap dari pribadi kita itu berbeda-beda. Keunikannya itu berbeda-beda. Setiap guru ngaji dengan guru ngaji yang lainnya itu berbeda-beda. Satu yang sama itu adalah mengajarkan Iqra atau Al-Quran. Tetapi ada yang beda. Nah, yang bedanya apa? Nah, kita create sendiri atau buat sendiri. Bismillah ya. Kita lanjutkan. Nah, baik. Ustaz dan Ustazah. Nah, tahapannya Ustaz dan Ustazah kalau ingin meluaskan kebermanfaatan atau ingin berkontribusi lebih terhadap peradaban ini, selain daripada mengajar ngaji, selain daripada misalnya mengajarkan Al-Quran, membimbing santri menghafal Al-Quran, maka kita bisa mengkrit lagi, membuat lagi amal jariah atau kontribusi yang lain. Yang pertama tentunya kita harus berniat ya lillah karena Allah, luruskan niatnya, kemudian luaskan supaya bermanfaat. Ini insya Allah kita semuanya sudah paham dan semoga kita selalu diperbaharui niatnya. Kemudian yang kedua adalah planning, direncanakan. Nah, kira-kira Bang Syukri Bang Reza kapan nih kita belajar belajar kapan nih kita belajar sesuatu life skill yang lainnya. Nah, kira-kira kapan juga buat program kebaikannya. Jadi perlunya merencanakan belajar daripada kita mungkin menghabiskan waktu di di suatu bidang yang apa yang bisa kita katakan oh ini mubah gitu. Misalnya kayak kita mengerjakan sesuatu tetapi tidak ada dosa, tidak ada pahalanya apa. Misalnya kayak istirahat seperti itu istirahat boleh, tetapi kalau kebanyakan istirahat nggak baik juga. Jadi daripada kita ada waktu luang yang luas, lebih baik kita rencanakan. Mau belajar apa, mau belajar life skill apa, mau belajar upgrading apa, itu direncanakan. Dan kapan belajarnya. Kemudian kapan juga membuat programnya. Contoh, sebentar lagi ini Ramadan, 3 bulan lagi itu Ramadan. Nah, kira-kira Ramadan itu kita mau ngapain? Nah, itu rencanakan tuh. Seperti contohnya salah satunya Irgi di sini di Masjid Bunalia Septiana Zen di Malang pengen gitu. Oh, insya Allah kalau tahun Ramadan ke belakang itu Irgi yang jadi jemaah gitu. Ya jadi jemaah ngikut ke masjid yang lain. Ah, pengen juga pengen jadi imam, terus kemudian membaca surah Al-Baqarah gitu. Mengadakan itikaf. Nah, gitu. Jadi kita siapkan ilmunya ya, kita siapkan ininya akomodasinya atau amunisinya dan juga kapan akan dimulai belajarnya. Yang ketiga adalah belajar ilmu yang dibutuhkan untuk berkontribusi sesuai passion kita. Nah, kira-kira untuk berkontribusi di peradaban ini baiknya melakukan apa? Dan itu tergantung daripada kita. Pengennya kita di mana, seperti Bang Reza, desain, ya silahkan maksimalkan di desain gitu. Kemudian kalau Bang Gatvan misalnya di pengajaran, berarti maksimalkan di pengajaran. Buat semenarik mungkin materinya seperti itu. Kemudian ustadz dan ustazah yang lainnya bisa eh, apa ketika sudah mempelajari ilmu satu, belajar lagi ilmu yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa eh, beragam gitu amal jariahnya atau kontribusinya itu beragam. Kemudian yang keempat adalah praktik. Eksekusi lakukan dengan rutin meski sedikit itu lebih baik daripada ketika kita mempraktikkan satu harian tetapi besok 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 tidak gitu libur. Lebih baik cicil 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 seperti itu. Nah, di sini Ustadz dan Ustazah bisa dilihat kontribusi guru ngaji. Jadi coba rangkum ya dalam 4 poin, bisa lebih silahkan. Namun untuk malam ini
Irgi coba rangkum dengan 4 poin ini. Kontribusi guru ngaji ada 4. Yang pertama adalah menciptakan atau menginovasi. Yang kedua adalah merawat atau dan mendidik. Kemudian yang ketiga membimbing dan motivasi. Yang keempat adalah mewariskan. Kita coba masuk kepada poin yang pertama, menciptakan atau menginovasi. Nah, bismillah. Ustadz dan Ustazah, kalau di RQ-nya itu ada yang programnya itu sebelumnya sudah ada, kira-kira ada nggak kepikiran buat program yang lain yang sekiranya itu bermanfaat untuk warga sekitar? Contoh, kalau misalnya Irgi di sini di Malang gitu ya, di RQ Malang, di RQ Bundalia Malang, itu belum ada tuh yang namanya misalnya Jumat Berkah, ngadain Jumat Berkah. Kalau di tempat Ustadz dan Ustazah kan sering ya ngadain Jumat Berkah. Tapi kalau ketika Irgi dari Oki pindah ke sini, oh belum ada nih Jumat Berkah. Oh, adain Jumat Berkah. Kemudian ketika apa? Ketika udah Jumat Berkah untuk anak-anaknya, segmentasi anak-anak, masuk kepada ibu-ibu. Di sini belum ada pengajian ibu-ibu, adakan pengajian ibu-ibu. Kemudian adakan pasar bahagia seperti di apa di usaha dan tempat usaha dan usazah ya yang mengadakan pasar bahagia. Kalau yang belum adakan seperti itu. Mau itu dananya gratis atau berbayar itu silahkan. Tergantung sebagaimana kemampuan kita. Kalau di sini biasanya pekan pertama dan pekan keempat pasar bahagia itu. Dan itu gratis gitu. Jadi masuk kepada Jumat Berkah. Dibagi juga untuk ibu-ibunya sayur-sayuran seperti itu. Dan dananya dari mana? Nah, dananya ada yang dari muakif dan ada juga yang kita apa syiar gitu, syiar. Syiar ke media sosial gitu. Kita nggak berusaha mengajak, tetapi kita coba menawarkan. Gitu. Menawarkan boleh. Kalau misalnya syiar saja boleh, karena insya Allah pasti ada yang akan mendukung gitu program kita gitu, karena insya Allah bermanfaat. Ini menciptakan atau kemudian menginovasi ketika sudah ada program di RQ kita yang apa yang kita jalani ini baik, maka bisa nggak supaya lebih baik lagi atau supaya bisa diluaskan kebermanfaatannya. Contoh, kalau Ustadz dan Ustazah masih ada waktu luang atau misalnya masih ada spare waktu untuk mengajar, untuk misalnya meluaskan kebermanfaatan, kira-kira bisa nggak diluaskan ke dunia online seperti itu? Kan biasanya offline tuh, nah kira-kira bisa nggak dibuat program online-nya? Atau misalnya bisa nggak dibuat program dari 1 bulan itu 1 kali minimal mengundang guru-guru ngaji di sekitarnya gitu. Di sekitarnya untuk apa? Misalnya makan-makan, ramah tamah ataupun bersilaturahim, membuat apa program yang rutinan gitu. Rutinan tidak hanya per pekan, bisa per bulan, bisa per 3 bulan. Nah, jadi diinovasi program yang sudah ada. Ataupun kita menduplikasi program RQ yang lain, itu tidak apa-apa gitu. Selama dalam kebaikan. Kemudian merawat dan mendidik. Nah, kontribusi terhadap peradaban di dunia Islam ini adalah merawat dan mendidik. Bagaimana miris Ustadz dan Ustazah ketika melihat apa di media sosial gitu ya, ada seorang anak yang mohon maaf membunuh ibu, ya membunuh ibu, kemudian membunuh membunuh ibu, kemudian membunuh nenek kalau tidak salah ya. Kemudian apa melukai ayah gitu atau membunuh ayah atau melukai ibu itu naudzubillah gitu sampai segitunya. Dan ini kita rawat nih Ustazah untuk anak-anak kita yang kita didik yang kita bersamai sekarang ini kita rawat itu sudah termasuk berkontribusi di dalam peradaban. Dan kalau misalnya pengen meluaskan kembali bagaimana? Nah, kalau misalnya pengen meluaskan kembali, Ustadz dan Ustazah apabila masih ada waktu luang ya, abang-abang, kakak-kakak semuanya masih ada waktu luang, tolong langsung apa meluas ke dunia online. Karena apa? Karena di dunia online ini sangat luas ya, sangat luas dan ada orang yang tidak terjamah, ada tidak tergapai oleh kita. Ada orang yang tidak tergapai oleh guru-guru ngaji. Karena apa? Karena stylenya yang gaya, yang modis gitu ya. Tetapi butuh sosok ngaji gitu. Butuh sosok orang yang membersamai. Dan ini menurut diri penting. Kenapa? Karena sudah 2 kali ya. Naudzubillah gitu ya, naudzubillah. Sudah 2 kali yang berkonsultasi atau yang
apa yang menghubungi Irgi dan apa Mbak Nisa istri itu rata-rata orang apa rata-rata naudzubillah gitu ya Ustazah, mohon maaf, orang yang apa yang pergaulannya bebas seperti itu dalam tanda kutip yang apa yang halus gitu ya, pergaulannya bebas gitu. Ini pesan cintanya apa? Oh, ngobrol sama istri berdua gitu. Kira-kira kita buat apa nih? Buat apa? Buat dunia online ini. Karena banyak di luar sana yang ketika lulus sekolah itu tidak ada pekerjaan gitu. Pekerjaan itu bukan bermaksud nganggur, bukan. Tidak ada kegiatan aktivitas. Sehingga apa? Sehingga media sosial lah yang dipakai. Media sosial lah yang berinteraksinya gitu. Jadi kita buat tuh ngobrol dengan istri berdua. Kalau misalnya Bang Reza bisa teman-temannya kira-kira apa yang kita lakukan ketika sudah selesai nyantri ini, sudah selesai belajar ini, sudah selesai kuliah ini, apa yang kita lakukan untuk apa? Untuk remaja-remaja di luar sana. Itu bisa dilakukan di online gitu. Insya Allah apa ilmunya Allah datengin. Kalau apa apabila kita ada niatan gitu, niatan kemudian langsung cari-cari referensinya. Kemudian yang ketiga adalah membimbing dan memotivasi. Seperti yang dilakukan Ustadz dan Ustazah, sebagaimana mengajar gitu ya, tidak hanya mengajar tetapi dimotivasi kalau misalnya anaknya apa qadarullah lambat gitu dimotivasi insya Allah nggak apa-apa gitu. Insya Allah nggak apa-apa, nggak usah sedih, insya Allah pasti bisa, karena ceritakan kisah Ibnu Hajar al gitu ya, belajar tidak bisa tidak paham-paham tetapi ketika melihat apa, melihat gemercik ke dalam batu, batunya bolong gitu. Jadi sebagaimanapun kita belajar tidak paham-paham pasti ada titik pahamnya insya Allah. Dimotivasi, dibimbing gitu insya Allah. Itu yang dilakukan Ustadz dan Ustazah itu sudah Masya Allah sudah bagus, dan kalau bisa diluaskan lagi kebermanfaatannya. Rambah lagi orang-orang yang tidak bisa mengakses guru ngaji. Karena apa? Karena mungkin malu. Kemudian yang keempat adalah mewariskan. Nah, mewariskan ini contohnya ketika kita sudah apa? Bisa sudah ada programnya, sudah ada SDM-nya, sudah dilakukan, maka kita mengkrit gitu ya, mengkrit orang-orang eh, yang bisa meneruskan kebaikan kita. Contohnya apa? Contohnya beragam Ustaz dan Ustazah, tergantung kemampuan kita. Yang pertama, kalau misalnya kita sibuk, maka kita bisa menggunakan harta kita gitu. Kita bisa menggunakan harta kita untuk apa? Untuk mewariskan kebaikan. Kemudian kita bisa mewariskan gerakan-gerakan. Contoh, kita membuat tadi yang di awal itu menciptakan gerakan, menciptakan apa? Program kebaikan. Salah satunya Irgi ikut apa selain daripada mengajar, selain daripada apa jadi volunteer di komunitas gitu ya. Tapi Irgi juga ikut gerakan bersih-bersih masjid gitu. Kalau Ustaz dan Ustazah pernah mendengar mungkin ya apa bagus programnya gitu. Kalau misalnya belum mendengar, belum pernah mendengar karena di sini ada yang baru juga, itu silahkan ikut gitu ya. Namanya Masjid Kinclong. Nah, Masjid Kinclong ini diinisiasi oleh Coach Faisal. Kalau bisa guru-guru ngaji itu ikut, jadi ikut apa membersihkan rumah-rumah Allah gitu. Bukan hanya masjid kita, tetapi yang kita bersihkan itu rumah-rumah Allah yang lainnya gitu. Masya Allah bagaimana tidak kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang sholat di masjid itu. Dan bukan hanya itu, dapat berkatnya juga gitu. Jadi dari bukan hanya berkat tapi dapat berkatnya. Jadi setiap kita membersihkan apa satu masjid itu dihadiahi atau diberikan ujroh itu 100.000. Bayangkan Ustazah itu maha baiknya Allah, apa maha rahmannya Allah, maha rohimnya Allah memberikan apa? Memberikan kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya silakan hubungi Ustazah Eva. Salah siap ya Ustazah ya. Nah, itu untuk gabung pejuangnya. Nah, kalau gabung donaturnya bagaimana? Itu bisa gitu. Bisa silakan Ustazah Eva menghubungi apa menghubungi Ustazah Eva. Jadi diwariskan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Dan terakhir, kebaikan yang perlu kita wariskan adalah
kalau bisa guru-guru ngaji itu menulis. Kalau bisa menulis sebagaimana dulu ketika ulama-ulama itu menulis kitab, kita juga kalau bisa guru ngaji menulis gitu. Menulis apa? Menulis bukan hanya dalam artian kita buat buku, tidak, tetapi kita coba mensistemkan kurikulum dari di RQ-nya sendiri itu sudah termasuk menulis gitu. Terus kemudian menulis apa lagi? Menulis kebaikan-kebaikan yang dirasa orang ini butuh gitu untuk dikerjakan. Maka kita tuliskan di media sosial kita. Kalau bisa buat blog dan sebagainya itu kita tuliskan gitu. Bukan hanya kalau bisa ya, kalau bisa bukan hanya kita mengajar saja, tetapi kita coba tulis ya, sedikit demi sedikit tulis gitu. Kebaikan apa yang kiranya ini bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Minimal untuk keluarga ditulis kebaikan-kebaikan yang kira-kira bermanfaat untuk anak kita. Nah, misalnya jangan tinggalkan tiga hal ini. Yang pertama adalah sholat, kemudian mengaji dan sebagainya itu tulis alasannya kenapa tulis. Dan kalau bisa membuat buku, baik itu misalnya buku fisik ataupun buku e-book seperti itu. Ini insya Allah akan dibaca oleh generasi penerus kita. Ataupun kalau tidak bisa menulis, bisa membuat video gitu ya, membuat video di YouTube ataupun dan sebagainya. Eh, Tergantung kesiapan kita ya, kemampuan kita dan apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Yang penting apa? Yang penting ada ide untuk mewariskan kebaikan apa untuk generasi yang akan datang atau peradaban ini. Terakhir, kami sampaikan dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Di dalam surah Al-Maidah ayat 32. Jadi, kenapa kita guru ngaji itu harus berkontribusi terhadap peradaban? Ini salah satunya dilandasi dari surah Al-Maidah ayat 32. Kalau saja kita satu orang murid kita rawat, kemudian kita bersamai, kita didik, insya Allah kita sebagaimana kita merawat seluruh manusia. Apalagi ketika kita lebih-lebih gitu ya, yang kecil, yang sedikit diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya, kemudian ketika kita kita luaskan kebermanfaatan di dunia online. Karena kalau kita tidak masuk di dalam dunia online, maka akan banyak mudorot yang lebih muncul gitu. Jadi yang baik-baik kalau bisa muncul, tidak perlu takut ria dan sebagainya, tidak perlu karena kita insya Allah Allah jagain, kemudian kita kita buat lagi amal jariah yang tidak perlu masuk kamera. Yang penting apa? Yang penting kita niatnya lurus karena Allah, kemudian kita laksanakan apa yang kira-kira Allah ilhamkan. Oh, saya pengen melakukan ini untuk peradaban, silakan kerjakan. Itu terbesit kebaikan pasti dari Allah. Kalau misalnya terbesit keburukan itu pasti dari setan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ustadz Askam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir kepada guru kita Ustadz Irgi yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ya. Bagaimana kontribusi seorang guru ngaji yang luar biasa ya. Eh, ini merupakan apa istilahnya sebuah pekerjaan yang maha mulia ya, yang sangat mulia ini guru ngaji dan para guru-guru semuanya sebagaimana diterangkan ya, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, berarti barang siapa yang hidup di dunia ini tidak belajar Quran dan tidak mengajarkannya, berarti bukan sebaik-baiknya manusia ya. Walaupun dia barangkali karirnya itu tinggi ya, jabatannya keren gitu kan ya, atau di daerahnya itu jadi apalah gitu orang-orang yang dihormati, tetapi kalau dia tidak belajar Quran dan mengajarkan, berarti tidak menjadi orang yang
sebaik-baik manusia gitu ya, sebaik-baiknya orang ya, luar biasa ya. Oleh karena itu ini adalah suatu pekerjaan yang maha mulia, yang luar biasa, yang Allah abadikan ya di dalam hadis ya. Karena itu berbahagialah para guru-guru yang pada malam hari ini hadir. Allahu Akbar ya, luar biasa malam hari ini tema atau kajiannya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat karena saya lihat ini agak sedikit ada kemunduran ya dalam hal memotivasi para guru-guru yang ada di daerah. Baik para guru semuanya, karena memang apa sih sudah malam dan barangkali kita coba cek dulu ya Ustaz, apakah bisa dibuka tanya jawab. Kita boleh ke Ustaz? Satu atau dua Silakan penanya. Pak Ustadz apabila ada. Ya, Apabila ada ya. silakan boleh Pak Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Apabila ada silakan. Baik para guru semuanya, barangkali ada satu dua dari Ikhwan satu atau Akhwat satu ya, dari Ustadz boleh, dari Ustazah juga boleh. Mewakili lah ya. Silakan para guru semuanya. Di kolom komentar, kolom chat juga belum ada. Boleh, barangkali ada yang akan ditanyakan terkait tema pada malam hari ini ya. Bagus banget temanya. Eh, para guru-guru semuanya tentang kontribusi seorang guru ngaji ya terhadap peradaban. Nah, kebayang ya kalau di dunia ini tidak ada guru ngaji, ada guru ngaji aja. Kalau kata guru kita tuh ya ada anak yang membunuh orang tuanya, membunuh ayahnya, membunuh ibunya, bahkan neneknya ya. Apalagi kalau tidak ada guru ngaji ya. Masya Allah yang memang spesialis ketauhidannya, adab tata krama atau akhlaknya ya. Itu betul-betul ditanamkan sejak dini ya oleh para guru-guru ngaji. Silakan para guru, adakah? Ya, silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz Irji. Ustadz Irji itu Silakan Ustadz. program anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Ustadz. Ya, izin sharing gitu ya, apa-apa saja yang dilakukan Ustadz Irji ya bersama mereka. Ya, itu aja Ustadz. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Langsung saja Ustaz. Tafadhol silakan. wabarakatuh. Baik, kalau jaringannya kurang baik nanti bisa di chat ya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya itu Ustazah, Irgi juga tidak tahu ya, tidak tahu dan yang namanya takdir itu kan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berapa puluh ribu ya kalau tidak salah, berapa puluh ribu tahun yang lalu itu sudah ditulis. Dulu waktu di Oki itu tidak sempat ya memikirkan bisa ngajar di disabilitas gitu, di orang-orang yang berkebutuhan khusus. Fokusnya itu ya udah membersamai santri remaja gitu. Kayak seperti Bang Reja itu kan asuhan Irgi tuh. Kemudian Bang Gatvan gitu ya, Bang Syukri itu rajin-rajin semua dan unik-unik gitu ya. Bang Reza apa senang public speaking, Bang Syukri gitu ya rajin. Kemudian apa Gatvan ini apa ada potensi di pengajaran gitu senang gitu ya lihatnya gitu. Itu sebagai apa sebagai apa pembimbing gitu ya sebagai pembimbing senang tetapi ini berdoa gitu ya ya Allah kok pengen gitu ya maksudnya pengen bermanfaat lagi di luar orang-orang yang belum istilahnya tuh belum mengenal Al-Quran gitu ya kemudian yang bisa menjadikan rasa syukur itu benar-benar apa benar-benar mindfulness gitu kan kalau kita melakukan suatu aktivitas yang biasa kadang-kadang syukur kita itu biasa gitu kayak misalnya oh, alhamdulillah ya udah alhamdulillah gitu alhamdulillah tetapi kalau ada hal yang berbeda ada hal yang benar-benar apa ya seperti yang bisa kita syukuri lebih itu benar-benar eh, magnis kita kalau ke hati nah diperjalankan sama Allah ke Malang
ternyata waktu Iri ngajar ngaji, kan kata ibu, namanya Novi. Kata ibu Novi itu kayak gini, Mas, kan kalau di Bandung itu Akang ya, kalau di apa di sini Mas, Mas, mohon maaf ini anaknya tuli. Oh iya nggak apa-apa Bu. Soalnya dulu kan pernah punya teman juga apa yang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi udah bukan jadi masalah gitu. Tapi sa sa lagi. Oh iya, sempat sempat mikir ini gimana gitu, maksud ngajarinnya gitu. Eh, doalah ke Allah, ya Allah, Allah anugerahkan hamba bisa belajar gitu, bisa belajar untuk mengajarkan santri ini yang berkebutuhan khusus ini yang tuli. Tuli itu kan tidak bisa mendengar dan bisu gitu. Itu udah sepaket tuh Ustazah. Udah kalau misalnya tuli atau tidak bisa mendengar, itu udah sepaket nggak bisa juga berbicara. Itu alhamdulillah Allah perjalankan ke IDC Islamic Disability Center yang tadi pagi update status itu Masya Allah ternyata bukan satu tapi ada 50 bahkan 40 orang yang tuli gitu Masya Allah Subhanallah banyak banget gitu. Itu bukan hanya tuli tetapi ada yang gerahita daksa gitu ya yang istilahnya tuh yang down gitu down seperti keterlambatan berpikir seperti itu benar-benar kalau ke sana tuh ya udah weh seperti kayak kayak dipecut gitu dipecut ini kamu mau malas-malasan Irgi gitu ya kayak seperti kayak gitu setiap ke sana tuh mau mau malas ngaji gitu itu orang-orang tuh yang pengen belajar ngaji yang pengen misalnya yang pengen mengucapkan oh ya Allah ini cerita menarik singkat cerita menarik ketika Irgi adzan Ustazah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan zuhur tuh sampai La ilaha illallah. Ternyata ada di belakang satu orang pengajar namanya Kak Fatur. Beliau tuli gitu ya. Beliau tuli dari lahir. Ngeliatin gitu. Nanya Irgi kan bertanya gitu ya. Sepakai bahasa isyarat ini nanya kan. Kalau kita nanya kan izin bertanya Ustazah gitu kita. Kalau mereka itu gini. Jadi kayak tanda tanya gitu. Nah, bertanya kepada Kak Fatur, kenapa gitu kan? Kenapa? Bagus kata suaranya. Bentar, jadi ketawa gitu ya. Bagus dari mana? Bukannya nggak bisa ngedenger gitu ya. Di dalam hati tapi nggak disebutin. Bagus gimana kok nggak bisa ngedenger? Kan bukannya nggak bisa ngedenger. Enggak, saya husnuzon aja cara katanya. Maksudnya saya berprasangka baik gitu ya. Kalau Allah ngizinin saya yang bisa mendengar bisa mendengar suara adzan kayaknya indah. Allahu Akbar. Di situ langsung ya Allah, ya Allah. Itu itu benar-benar kayak ya Allah. Udah nggak bisa ngomong lagi tuh. Ustazah kayak Irgi Irgi itu kalau misalnya adzan kadang-kadang sekenanya gitu Ustazah. Misalnya kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau misalnya udah kepepet waktunya gitu ya. Ternyata mereka itu yang tuli itu ngeliatin gitu ya. Ya Allah, ya Rob. Ditanya gitu ya pengen apa pengen dengar gimana sih suara Al-Quran itu suara yang dibacakan Imam Masjidil Haram gitu ya. Suara adzan tuh kayak gimana gitu itu anak-anak kecil kayak gitu ya Allah ini pengen nangis tapi malu gitu lebih ke malunya gitu ya Allah ya kalau Mbak Nisa nangis udah nangis duluan gitu ya jadi itu kayak merinding gitu ini mau nangis gimana kalau perempuan kan langsung nangis gitu ya. Kalau laki-laki itu kayak mikir gitu. Ya Allah, ini benar-benar udah ini itu alhamdulillah Ustazah ngaji gitu ya. Meskipun nggak sampai 1 juz, tapi tetap malu Ustazah. Tetap malu gitu ya. Jadi kayak ya Allah, ternyata orang-orang di luar sana tuh
yang apa yang tuli gitu ya, apalagi yang netra gitu ya, yang nggak bisa ngelihat gitu ya. Ada Ustadz Irul namanya. Nah, Ustad sehat gitu ya. Alhamdulillah gitu. Gimana apa Mbak Nisa gitu. Alhamdulillah jalan 7 bulan sekarang gitu. Oh, semoga sehat ya gini. Gini. Bayangin Ustazah, Ustadz Irul gitu ya. Anaknya alhamdulillah bisa melihat, istrinya bisa melihat, ayahnya tidak bisa melihat. Bayangin pengen banget ngelihat anaknya yang lucu, tetapi ya begitulah takdir Ustaz dan Ustazah. Jadi apa sharing dari Irgi itu kayak lebih kepada oh kalau misalnya lagi malas gerak gitu, gerak dalam artian coba searching atau coba kita kunjungi apa orang-orang yang ada loh yang apa yang pengen gitu ya membaca Al-Quran, pengen ngafal Al-Quran tapi nggak bisa. Ada yang pengen ngelihat Al-Quran tapi nggak bisa. Ada yang pengen bersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih seperti kita bersih-bersih masjid ataupun misalnya aktivitas tapi nggak bisa. Kenapa? Ya kakinya pengkor. Ya kakinya apa? Ya kakinya kayak misalnya gimana ya Ustazah? Jadi harus digopong aja, harus digopong, harus harus di apa? Harus di ais gitu. Nggak bisa gitu, nggak bisa kemana-mana sendiri, nggak bisa kita kayak motor, pakai mobil sendiri nggak bisa. Gitu. Harus kemana-mana diantar gitu. Jadi ya hikmahnya atau sharingnya itu ya jangan malas deh gitu ya, Irgi gitu ya. Kayak gitu Ustazah. Ya Allah ini mah apa ke Irgi gitu ya. Tapi kalau misalnya Ustazah ayah di sini gitu ya, insya Allah tidak ada gitu. Ini mah buat ngingetin Irgi sama ngingetin Bang Reza nih yang muda-muda jangan apa jangan malas-malasan gitu ya. Kalau seorang ibu itu tidak ada malas gitu ya. Karena apa? Karena sudah ada anak, sudah bisa apa? Sudah bisa ada jadi amal jariah sendiri gitu ya. Tapi kalau kita ya Bang Reza ya, yang apa yang belum belum dititipkan anak gitu ya. Jadi kita masih punya kendali gitu. Mau dibawa nih, mau dibawa kemana tubuh kita ini, mau dibawa kemana apa si tujuan hidup kita tuh mau dibawa kemana ini masih muda masih bisa kemana-mana nih. Tapi kalau udah menjadi seorang ibu kan nggak bisa ya menjadi seorang ibu sudah ada anak gitu ya. Tapi kalau masih muda itu masih bisa kemana-mana. Jadi apa kontribusi yang Irgi apa ini hanya sedikit gitu ya. Selebihnya silakan Bang Reza kira-kira apalagi nih yang tidak ada di sharing pada malam hari ini. Oh ternyata ada tuh apa Ustadz Irgi yang apa yang belum sharing pada malam hari ini bagian ini. Ya, itu silakan tambahkan. Ini hanya apa? Hanya pembuka saja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Masya Allah, luar biasa ya. Ini pengalaman guru kita ya. Eh, sangat ini banget ya, berarti banget khusus ini untuk para guru-guru yang memang barangkali ya di daerahnya ada santri-santri yang berkebutuhan khusus ya. Nah, ini harus banyak belajar dengan guru kita Ustadz Irgi, Insya Allah. Baik para guru semuanya, ada satu kesempatan lagi untuk yang Ustadznya nih, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Sebelum kita tutup ya. Dari Ustazah barusan sudah diwakilkan oleh Bunda Epa. Dari Ustadz barangkali nih akan ada yang ditanyakan. Silakan. Masya Allah ya. Karena mereka juga punya hak ya untuk belajar Islam dan mengenal Al-Quran. Allahu Akbar ya. Masya Allah. Adakah para guru semuanya, para Ustadz? Ada Ustadz Reja, Ustadz Syukri, ya, ada Ustadz Gatpan, saya lihat ada Ustadz Ahmad nih dari Tarakan, ada Ustadz Yamin juga, silakan, ada Ustadz Teguh, ada Ustadz siapa ini? Rian. Ustadz Rian Izin dari bertanya, mana Ustaz. nih? Boleh? Boleh silakan, Ustadz Reja. Eh, Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya supaya kita itu dihindari dengan rasa malas gitu. Soalnya Reza kan di sini selain belajar menghafal Quran juga belajar IT gitu, belajar IT, belajar ya online gitu.
Jadi raja itu kadang di sini itu tidak seperti di Oke gitu, ada waktu istirahatnya, ada waktu luangnya. Tapi kalau di sini tuh memang full set dari jam 3 itu ke jam 10 terus bangun lagi jam 3 ke jam 10 lagi, tidak ada istirahatnya gitu. Jadi pagi itu kita belajar uh, tahfiz Qurannya, setorannya, ya dari pagi jam 8 sampai malam itu belajar full IT. Terus ketika sudah selesai belajar malam IT, terus nyiapin hafalan lagi untuk besok subuhnya. Jadi rasa malas tuh kayak terus timbul gitu, Sat. Jadi bagaimana cara kita memanage waktunya itu, Sat, biar rasa malasnya itu hilang gitu, Sat. Syukuran satu aja. Masya Allah. Langsung saja ya, barangkali. Ustaz Irgi, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Saskam. Eh, Bang Reza, sebelum dijawab, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senang Bang Reza ya. Jadi meskipun Bang Reza malas gitu ya, meskipun Bang Reza malas, bersyukurnya Bang Reza itu ditempatkan lingkungan yang baik gitu. Itu yang perlu disyukuri itu satu dulu. Bang Reza sekarang bersyukur gitu ya, bersyukur jangan ke fokus ke malasnya enggak. Bersyukur dulu, alhamdulillah ya Allah, saya ditempatkan di lingkungan yang baik karena tidak semua orang disibukkan dengan kebaikan. Tidak semua orang disibukkan dengan kebaikan. Ada yang disibukkan dengan apa? Dengan kegiatan yang tidak ada faidahnya. Tidak ada faidahnya. Contoh, ketika ketika ini ngelewat gitu ya, ketika ngelewat beli sayur gitu ya, ngelihat apa orang-orang yang apa yang di dalam ruangan bermain PlayStation gitu ya, bermain PS. Kalau ditanya pengen nggak? Pengen gitu ya, tapi sedikit kepengennya. Kenapa? Karena ya sebagai laki-laki gitu permainan, apalagi masih remaja ya, Bang Reza senang main game. Tetapi kesenangan itu semakin hari semakin pudar. Karena apa? Karena ada yang dituju. Nah, jadi ada yang dituju. Apa yang dituju? Nah, coba buat 1 sampai 3 tujuan. Dengan itu kita bisa bergerak. Contoh kayak gini. eh Ya Allah, hamba pengen buat ya Allah 3 tujuan hidup yang hamba akan laksanakan minimal buat dulu per bulan atau misalnya per 3 bulan gitu ya. Per 1 tahun boleh. Jadi dibuat dulu target dulu. Nah, kira-kira Bang Reza pengen apa nih? Pengen dapat apa? Entah itu dapat apa dapat dari Allah ya. Misalnya pengen disayang sama Allah, pengen dapat ridho Allah itu mah sudah pasti. Tetapi yang pengen dituju apa? Oh, misalnya saya pengen hafal Al-Quran sekian juz, saya pengen apa? Itu benar-benar ditulis, kemudian ditempelkan di tempat yang bisa kita lihat gitu. Oh, saya itu tujuannya seperti ini gitu. Itu agar semakin apa? Semakin ke bawah alam bawah sadar kita gitu. Itu yang yang diajarkan sama guru dulu Ana gitu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah apa? Surah At-Taghabun ayat 16. Yang potongan ayatnya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi Reza jangan beranggapan bahwa kita pengen ngafal Al-Qur'an sekian juz tapi kemampuan menghafal kita rendah. Dalam artian kemampuan menghafal kita itu sedikit waktunya. Karena apa? Karena belajar. Jadi bertakwa dengan kemampuan. Kalau misalnya aktivitas dari pagi targetin dalam 1 hari itu minimal 1 ayat, ataupun misalnya murojaahnya 2 halaman seperti itu. Itu targetnya yang sederhana saja. Target-target hafalannya bagaimana? Target hafalan nggak muluk-muluk gitu. Murojaahnya minimal 1 hari 1 halaman. Ketika sudah beres kuliah, baru ditingkatin lagi nih 4 halaman sehari kayak gitu. Kalau misalnya, jadi tergantung apa? Tergantung kita. Kalau misalnya kita sibuk, targetnya dikecilin gitu, ya, dikecilin. Yang penting apa? Yang penting ada target atau ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, kalau tidak ada sesuatu hal yang ingin kita capai, kita akan hidup seperti air. Kita hanya ikut ngalir doang gitu. Kayak teman-teman Reza, kalau misalnya
Reza lihat gitu ya, yang biasa-biasa aja, tidak ada semangat untuk apa, untuk lebih ininya apa belajarnya, maka bisa di apa bisa dikatakan mungkin ya impiannya biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya Reza lihat teman Reza yang apa yang oh masya Allah sibuk, yang benar-benar serius belajarnya tanya gitu. Kenapa sih kamu melakukan hal ini gitu? Kenapa kamu belajarnya yang rajin? Oh, saya pengen kuliah S1 di luar negeri. Jadi saya harus belajar yang rajin. Saya pengen mengumrohin orang tua saya. Jadi saya harus belajar yang rajin supaya saya nanti bisa buka bisnis dan mengumrohkan orang tua saya. Itu. Itu jadi pesannya Bang Reza, tolong tetapin dulu tujuan Reza gitu ya. Jangan jangan apa jangan jangan abstrak gitu. Jangan abstrak tuh misalnya saya pengen menghajikan orang tua gitu ya. Jangan abstrak seperti itu, tapi dengan ini dulu dengan sederhana dulu. Misalnya contoh saya pengen membahagiakan orang tua dengan cara apa? Misalnya dengan cara nanti jadi kita prestasi di sekolahnya dulu gitu. Oh, saya pengen ini dulu supaya dapat nilai yang baik, kemudian suatu keahlian yang baik. Nanti saya akan mengajari orang tua saya. Bang Reza, nih eh, mungkin di sini ayah bunda atau ustadz dan ustazah pasti bangga gitu. Kalau misalnya Reza sebagai anak mengabarkan prestasi Reza ke orang tua gitu ya secara khusus ya bukan bukan kayak ke teman-teman saya bisa ini bukan, tapi mengabari oh mah Reza sudah bisa ini alhamdulillah kayak gitu doain ya mah kayak gitu. Jadi tingkatin dulu value-nya gitu. Tingkatin dulu value-nya kualitasnya nanti seiring dengan waktu nanti Reza bisa ningkatin juga gitu. Jadi dibuat dulu tujuannya, kemudian bertakwa sesuai dengan kesanggupan. Kalau nggak sanggup hafalnya banyak, murojaahnya banyak, ya minimal dari satu hari itu murojaahnya satu halaman. Oh, alhamdulillah sudah selesai target. Berarti kerjain yang lain. Yang penting targetin dulu seperti itu. Karena apa? Karena dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi memperhatikan hari esok gitu yang dibuat. Bukan hanya untuk akhirat ya, bukan hanya untuk akhirat tapi untuk dunia. Apa yang ingin kita kerjakan di dunia besok dan diniatkan untuk akhirat supaya dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa nih para guru semuanya. Mudah-mudahan Bang Reja nggak puas ya. Biar terus semangat, terus belajar. Bang ya, karena jarang nih Bang orang yang hafiz Quran, dia juga go IT itu jarang Bang, bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Jadi sehingga kalau Abang ini bisa lulus ya, eh, udah hafiz Quran plus jago IT, wah ini orang langka nih Bang, orang kayak gini Bang. Kalau jago IT banyak ya, hafiz Quran banyak. Tapi kalau dua-duanya ini bisa digabung, ini menjadi apa sih kelebihan ya, menjadi plusnya Bang Reja nanti ya. Masya Allah. Baik para guru semuanya, Alhamdulillah saya rasa dari pertanyaan dan jawaban ya barusan oleh guru kita Ustadz Irgi ini menjadi apa istilahnya dialog kita, diskusi kita di akhir acara ini. Alhamdulillah baik dan sebelum kita tutup barangkali dari guru kita Ustadz Irgi akan ada closing statement. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih atas Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz dan Ustazah, mohon maaf apabila terlalu menggebu-gebu ya karena memang apa lagi semangat-semangatnya. Insya Allah kalau misalnya masih muda ya Bang Reza, kemudian Bang Syukri, Bang Advan, Kak Ayu, kalau muda masih ada tenaga gitu ya. Kalau misalnya setelah usianya lanjut, maka kita semangatnya harus tetap, tapi fisik kita udah nggak bisa seperti kayak gini gitu. Jadi selama kita masih muda, kita manfaatkan tenaga kita. Tetapi ketika kita sudah senior, maka kita perlunya
mewariskan gitu. Kira-kira apa yang perlu kita wariskan untuk anak-anak generasi yang akan datang. Dan terakhir jangan lupa untuk melibatkan Allah. Segala sesuatu yang tidak dilibatkan Allah pasti akan sementara. Pasti akan tidak tertarik kita. Orang-orang tidak akan tertarik. Karena apa? Karena kita nge-branding diri kita, bukan nge-branding Allah. Kalau misalnya kita apa ya mengandalkan kemampuan kita ya pasti kita akan capek. Tapi kalau misalnya kita niatkan karena Allah, melibatkan Allah, berdoa selalu berdoa, insya Allah pasti Allah jagain, insya Allah pasti Allah jagain. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dari tutur kata yang berlebihan barangkali kami kembalikan ke Ustaz Askam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya. Eh, Simple banget penutupnya. Bahwasannya selagi muda silakan dimanfaatkan ya usianya, tenaganya ya. Tapi kalau udah tua itu berbeda Bang ya. Betul. Sama ya. Itu kerasa banget sama saya ini. Saya di tengah-tengah anak muda semua ya. Sedangkan di teman-teman saya di yayasan kan itu rata-rata usia anak saya ya. Masih kuliah semester 5 ya. Anak saya semester 5 sekarang kuliah. Semester 3 ya. Ini saya harus berpacu dengan para sahabat-sahabat satu kantor ya, dengan seusia anak saya. Dengan saya udah anak 3 ya, masih tetap mendampingi para guru-guru muda di Ma'aduan Quran Institute, termasuk para pengurus yayasan juga itu masih masih pada muda ya. Yang seniornya yang usia 50-an saya ya. Dan termasuk orang ya disebut orang tertua ada di yayasan ya. Dan memang betul apa yang dikatakan oleh ya sama Bunda Eva ya. Apa yang dikatakan oleh guru kita silakan dimanfaatkan karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali Bang. Jadi bersyukurlah bisa bergabung menjadi para keluarga Allah ya, para penghafal Al-Quran juga bergabung dengan dunia saya nih Bang. Dunia saya di dunia maya ya, dunia per onlinean, per internetan. Insya Allah nanti kita bisa sharing-sharing. Insya Allah ini akan manfaat Bang, dunia akhirat ya. Alhamdulillah saya juga bersyukur ilmu yang sedikit itu kerasa banget ya untuk Abel Yatama dulu ya saya merintis. Kemudian untuk Yayasan Cahaya Peradaban Quran, untuk Oki, untuk Erki, semuanya Alhamdulillah manfaat ilmunya Bang. Dan nanti giliran Bang Reja dan kawan-kawan ya, ada Ustadz Syukri, ada Ustadz Teguh ya, Insya Allah. Dan yang lain-lainnya, ada Misra ya, Insya Allah nanti ilmunya itu akan kerasa. Nanti kalau udah usia 50 kayak saya ya, itu akan kerasa. Kerasa banget ya hasil jerih payah kita waktu muda, belajar misal ngoding ya kayak Bang Reja belajar online itu nanti akan kerasa Bang, akan terlihat hasilnya, Masya Allah. Termasuk di RK-RK juga, Alhamdulillah luar biasa ya. Baik para guru semuanya, senang sekali malam hari ini mendapatkan ilmu yang luar biasa ya dari guru kita Ustadz Irgi. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama ya untuk guru kita Ustadz Irgi dan keluarga yang semoga Allah berikan turunan ya, anak yang soleh dan soleha bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya. Dan juga para guru-guru semuanya, jangan lupa pekan depan tolong dicolek-colek ya guru-guru yang lain untuk bisa masuk, untuk bergabung di pembinaan rutin. Karena ini sangat penting banget para guru. Di pembinaan rutin ini kita saling mengingatkan, saling silaturahmi, saling sharing ilmu. Barangkali nanti dari cabang-cabang yang siap untuk share ilmu boleh hubungi saya ya, biar nanti ada sharing session ya. Dari para guru-guru, dari para kepala rumah Quran PPA, kepala panding ya di daerah-daerah, termasuk juga para guru-guru yang pegang kurikulum ya. Boleh nanti barangkali akan ada sharing session, nanti hubungi saya. Dan insya Allah nanti bergiliran
Yang di depan ini hanya ya wasilah saja ya mengantarkan biar rame ya dunia. Nanti barangkali minggu depan, bulan depan nanti ada Ustadz Reja ya bisa ngisi tentang bagaimana sih kalau kita rumah Quran ini digabungkan dengan perkodingan onlinean ya. Sekali-kali boleh ya Bang ya. Nanti tolong disiapin nih. Ada Ustadz Syukri, ada Ustadz Teguh ya, ada Ustadz Jamisra. Tolong disiapkan. Insya Allah nanti barangkali dari guru-guru muda akan kita kasih kesempatan untuk sharing session. Dan di penghujung acara sekali lagi saya mohon maaf lahir batin belum bisa memberikan khidmat yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk para pejuang Quran, para guru-guru yang luar biasa. Saya hari ini juga merasa sedih ada satu guru ya, kepala RKPPA yang lab dari grup, dan ketika saya japri beliau menjawab, kenapa saya bilang keluar dari grup? Beliau menjawab, karena saya sudah tidak aktif lagi Ustaz di RQ. Saya sedih banget ya, karena memang walaupun ya guru ngaji atau guru rumah Quran itu sebetulnya sambilan juga bisa. Tidak harus fokus di sini ya. Sambil barangkali ada yang jadi PNS, jadi pedagang, wira swasta ya, jadi nelayan, jadi petani, jadi apapun bisa ya untuk di samping kita punya pekerjaan keseharian, tugas negara barangkali ya, tugas keluarga, kita juga menjadi keluarganya Allah yang terus apa istilahnya memberikan, menebarkan cahaya pun dimanapun kita berada. Karena cita-cita peradaban adalah kita mewujudkan 99 cahaya peradaban. Dan kabar baiknya sudah ada 49 titik cahaya peradaban di Rumah Quran PPA. Dan mohon doanya nih para guru-guru semuanya, dari masing-masing rumah Quran ini akan melahirkan para generasi-generasi penjaga cahaya. Dan ini adalah legasinya, warisannya dari para guru-guru, para pengajar Quran yang hebat yang malam hari ini hadir. Ya, insya Allah akan pahalanya terus mengalir untuk para guru-guru semuanya. Masya Allah. Jangan berkecil hati para guru semuanya, tetap semangat. Walaupun kita sibuk barangkali tidak ada beras, sibuk belum bayar SPP anaknya, belum bayar kuliah. Is oke. Allah akan yang memberikan rezekinya ya, karena yakinlah atas janji dan jaminan Allah. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Masya Allah. Baik, di penghujung acara saya mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih khusus yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah pekan depan tolong dicolek-colek, tolong diajak minimal sekarang ada 20 orang. Pekan depan kalau satu orang ngajak satu orang aja udah 40 ya. Karena satu sekarang kan 20 tambah 2 kali 2 jadi 40 ya. Minimal satu orang ngajak satu aja pengajar di sampingnya kanan kirinya ya. Di rumah Quran PPA-nya silakan. Mudah-mudahan kita akan nambah semangat, nambah giat terus. Dan di penghujung acara, insyaallah, mari kita tutup dengan bersama-sama membacalah Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada sebuah pantun, pantun orang Sunda ya. Saninten wa saninten, dicandakna kaparapatan. Hapunten abi hapunten, bilih aya kelepatan. Bang Reja error. Ruming Bang Reja. Masya Allah. Terima kasih para guru-guru semuanya. Selamat beristirahat. Selamat menikmati malamnya. Fitri. Ya, Jazakallah khair Ustaz. Amin. Tenang. Dan Fitri. Sehat-sehat Ustazah, semangat. Jazakallah khair.
Ustazah. Bunda Selalu. Endang, terima kasih. Ya Allah, saja Ulfa juga hadir ya. Masya Allah. Barakallah saja. Nah, semoga Izin istirahat. pamit Ustaz. Bunda Fatmi, ya silakan. Masya Allah, Haji Fatmi ini diem-diem ya. Insya Allah. Bunda Fatmi, ayo segera hubungi Bunda Eva. Listrik, token. Jangan lupa ya bulan depan. Masya Allah. Baik para guru semuanya, Ustadz Ahmad, ini nggak ada suaranya nih, beliau ladang sibuk kayaknya. Utarakan ya. Izin ditutup para guru semuanya. Terima kasih Bang Reja. Sampai ketemu pekan depan. Siap-siap misi ya Bang ya. Ustaz. Terima kasih semuanya. Izin ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.